Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Ya. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sekarang saya masih di Pekanbaru, ketemu salah seorang tokoh. Emang dari mana Mas Iwan? Kok baru di Pekanbaru? Emang dari mana? Dari mana? Saya dari Jakarta. Bukan. Kalau ngomong Jakarta, saya di Bogor. Oh, di Bogor ya? Administrasinya Bogor. Jadi siapa tinggal orang tinggalnya di mana di Pekanbaru? Pekanbarunya mana? Pandau. Pandau. Iya, kita. Iya. Saudaraku, Bang Zul. Ya, Mas. Doktor Zulkarnain. Zulkarnain Kadir aja. Ya. Kalau ngomong-ngomong masalah kader, saya ingat Pak Rida Kaliamsi. Pak Rida ya. Ada kadirnya juga kan dia. Ya. Ismail Kadir di balik. Oh, ya. Iya, Bang Zul dulu Bang Zul sebagai ASN dan sekarang beliau sudah purna tugas. Nah, Bang Zul, saya ingin nanya masa zaman waktu ASN itu gimana Bang? Situasi di Riau pasti kan orang membayangkan enak jadi ASN di Riau itu gimana Bang? Memang enak. Saudaraku, saya sama Bang Zul nggak ada rencana mau ketemu. Ya. Nah, tiba-tiba dikenalkan dengan Bang Zul di warung kopi. Warung kopi. Ya, di warung kopi apa? Aceh ya Bang? Aceh. Ya. Ini yang lagi viral. Lagi Pekanbaru, viral. ya kan. Bang gimana Bang? Zaman jadi ASN di Pekanbaru di Riau. Ya, alhamdulillah saya hampir 30 tahun lah Mas. 30 tahun. Jadi ASN ya kan. Jadi begitu lulus dari UII, saya sebenarnya cita-cita pengen jadi pengacara. Jadi ibu saya nelpon, kebetulan ada ujian dari Departemen Dalam Negeri di Riau, saya dipanggil suruh pulang, ya ibu lah namanya. Iya. Di Riau ini kan orang tua kita bangga Mas, kalau anaknya jadi ASN. Iya. Bahkan orang kaya pun di sini, nggak hormat orang, tapi walaupun kita pegawai, tapi pakai plat merah, wah di kampung-kampung tuh dihargai kita. Begitulah hebatnya ASN di Riau ya kan. Jadi secara 1 bulan saya tunggu, saya udah ya beracara lah ya sama teman-teman di LKBH di Jogja. Tahu-tahu lulus ya terpaksa pulang. Ditempatkan di Inhu kampung saya, SK saya pertama. Itu saya nikah, kebetulan dapat orang Jawa, orang Solo. Ya kan, sempat saya boyong ke kampung saya. Inhu kebetulan kampung saya, Rengat. Kampung orang tua. Sudah tuh saya ditarik sama Pak Wakil Gubernur. Waktu itu Pak Rifai Rahman dan Ketua Golkar. Saya jadi jadi ajudan beliau. Sudah tuh ya, setelah selesai 5 tahun saya dari ajudan Pak Rifai ini, Ketua Golkar dan Wakil Gubernur. Barulah saya megang-megang jabatan lah dari Kasubag, ya kan? Kabak Protokol, ya kan, Kabak Humas, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Humas, sudah tuh Wakadis olahraga, Kaban Kesbang, Sekwan, staf ahli, non-job. Tapi yang menarik di antara itu, ya, Sekwan. Oh, Sekwan ya. Menarik itu. Ya. Pasti. Dan banyak kisah. Itu kisahnya gimana, Pak? Banyak kisah. Ya, dan kebetulan saya waktu itu ya sangat muda sekali usia saya. Dan setelah saya teliti, mungkin Sekwan sebelumnya tua-tua. Saya waktu itu masih umur 47. Tapi pangkat saya cukup dan saya 2 kali sudah memegang eselon 2A. Eselon 2B 3 kali. Jadi dulu kalau orang mau naik eselon tuh, dari kepala biro mau jadi kepala dinas tuh mesti 2 kali minimal. Jadi kepala biro, baru dia bisa jadi kepala dinas. Nah, jadi kebetulan nggak tahu saya dipanggil Pak Gubernur kan, udah kamu pokoknya jadi Sekwan, pangkat kamu cukup, pengalaman cukup. Pak, saya bilang saya masih muda, Pak. Saya bilang. Ya kan, rata-rata jadi Sekwan ini kan sebelumnya bekas bupati, ya kan? Pejabat-pejabat yang senior, mau pensiun, mau apa. Saya umur 47. Ya agak gampang juga saya, tapi karena perintah, ya. Sudah tuh kita biasanya kalau jadi Sekwan ini kan mesti izin dewan. Ya, kita dipilih om protes lah.
pakai gitu ya. Ini kena definitif ya. Ya. Ya, jadi akhirnya setelah di fit and proper test, hampir rata-rata lah semua fraksi itu nerima. Ya kebetulan fraksi Golkar saya pernah ajudan ketua Golkar ya kan. Fraksi P3 saya anak pendiri P3. Yang lain juga temen kan. Udah terima. Akhirnya pimpinan nerima. Besoknya dilantik. Kaget juga, bayangkan. Kalau kita di kantor gubernur itu kan, misalnya saya kepala biro, bos saya cuma berapa itu? Kepala biro, atasnya asisten, atas asisten sekda, wakil gubernur, 5 bos saya. Kalau di DPR, wah 55 masa saya, anggota DPR, 55 bos saya, tambah sekda, tambah gubernur, wakil gubernur, tambah gubernur. Wah, berarti 58 bos saya. Itu menghadapi orang-orang itu gimana? Ya fungsinya begini, ya pertama kalau saya melihat sebenarnya itu tergantung kita. Ya kalau di DPR itu ya kan, kalau kita bergaul, tapi kuncinya pertama memang aturan kita mesti pegang, ya kan. Jadi segala sesuatu biasalah. Anggota dewan ini kan dari segala jurusan masuk. Yang pertamanya dia orang gini-gini, tidak pernah jadi birokrat, tidak pernah jadi toto jadi anggota, ya kan. Punya kekuasaan yang besar, ya kan. Wah, dia bilang saya ini selevel sama gubernur, ya kan. Kalau satu lembaga mungkin, kalau dia sendiri nggak mungkin dia selevel sama gubernur, ya kan. Itu Bang Zul udah dokter. Oh belum. Sudah S2 tadi ya. Sudah, tapi saya masa sekwan itu saya sambil kuliah. Iya, pasti kan menghadapi orang-orang yang, ya mohon maaf, mungkin cara berpikirnya kan di bawah menghadapi itu kan pasti kadang menahan emosi itu gimana? Oh enggak, jadi kuncinya satu aja, tupoksi sekwan ini kan pelayan, melayani. Ya, jadi kita memang harus jaga style, turun style, ya kan. Dan kawan-kawan di dewan juga pada dasarnya kalau mereka belum tahu ya kita kasih tahu. Kalau misalnya aturannya begini, tapi rata-rata orang tuh paham, mengerti, ya kan. Ya kalau sebatas saya enggak anu lah. Tidak rasa pusing lah. Kalau soal kerja itu tidak ada rasa pusing. Ya kan? Yang bikin kita agak pusing sedikit masalah polemik intern dia. Kadang-kadang kita nggak ikut jadinya. Ini kan udah urusan politik kan. Kalau urusan sekretariat pemerintahan nggak ada masalah, Mas. Jadi masalah pelayanan aman lah gitu ya. Insya Allah lah. Ya masalah ukuran puas atau enggak tuh orang nilainya kan. Tapi saya rasa ya, cuman ya zaman-zaman saya itu memang zaman-zaman pelik lah. Istilahnya zaman pelik begini, Mas. Ya waktu itu kan mungkin sebelum-sebelumnya kan Dewan ini bebas lah, ya kan? Setelah ada KPK, ada HANU, ya kan? Nah, sementara kita tidak berubah, negara berubah. Negara ini kan makin lama bukan makin buruk dia. Makin bagus dia kan, banyak aturan, banyak ketentuan, makin pengalaman dia. Sementara mindset kita enggak, masih kayak dulu juga ya kan. Oh dulu nggak apa-apa nih, Padahal aturan udah begini ya, akhirnya ya biasalah dulu ya. Akhirnya zaman saya itu banyak juga kejadian ya. Ada beberapa anggota dewan ya tersangkut KPK ya kan. Tapi ya ini pengalaman semua lah. Ya kan. Habis sekwan terus kemana, Pak? Saya ke staf ahli. Staf ahli sudah tuh umur 51 saya nonjob lah. Sampai pensiun 58 nonjob. Tapi saya tidak menyalahkan siapa-siapa, Mas. Itu mungkin Tuhan. Memang sudah berpikir yang lain. Ya. Jadi makanya kan terus bisa berpikir buat podcast. Tiba-tiba itu buat podcast apa karena nonjob atau memang punya cita-cita punya media untuk mengekspresikan ini seperti apa? Ya, enggak. Saya memang dalam hidup saya waktu di ASN itu saya berkesan sekali lah. Saya ditunjuk Pak Gubernur ya, waktu itu Pak Gubernur Rusli Jainal. Begitu beliau dilantik, 1 bulan kemudian beliau telepon saya. Jul, siapa Gubernur? Saya waktu itu masih kabak umum di Sekwan, kabak umum ya, kabak umum. Besok kamu saya tarik kemana Pak Gubernur? Ya kan? Tarik ke Pemprov, ke kantor gubernur. Mohon izin Pak Gubernur, jadi apa? Jadi kabak umas. Waduh, saya tidak paham Pak. Ini saya bilang tentang umas, saya bilang. Udah tuh pendidikan saya juga hukum, saya bilang ya kan. Kenapa saya enggak?
Saya menilai kamu mampu katanya. Wah, kalau gitu mau izin Pak Gubernur nanti ngomonglah sama pimpinan. Akhirnya Pak Gubernur ya, telepon pimpinan. Sebulan kemudian saya ditarik jadi Kabak Humas. Waduh, itu tapi itulah yang bikin banyak kesan Mas, ya kan. Jadi Kabak Humas, sudah tuh jadi Karo Humas. Ya kan? Ternyata inilah yang membuat ya hampir segalanya boleh dikatakan kita tahu jadinya. Ya kan, jadi dimanapun posisi saya duduk, ya kan, saya megang jabatan ini, nggak lepas dari Humas juga. Nggak lepas dari Humas. Contoh, saya di Kaban Kesbang. Kan Kaban Kesbang ini kan saya intelijen daerah, kepala badan Kesbang. Dulu Kadit Sospol. Ya, tiap hari saya ngasih laporan sama Pak Gubernur. Pak Gubernur balas terlambat. Dia udah dapat duluan dari Korem, dari mana. Padahal saya dapat dari situ juga, Mas. Dia bilang terlambat. Wah, penasaran saya. Wah, saya panggil anak wartawan, Mas. Wartawan di daerah yang kenal saya bikin kerjasama. Pokoknya nanti kalian apa saya kasih ini, ya kan? Pulsa saya ini. Nggak ada, Mas. Sudah tuh nggak ada. Informasi saya duluan tahu. Kalah yang lain. Saya tiap ngirim lapor sama Pak Gubernur langsung Pak Gubernur telepon. Bener nih katanya. Iya. Nah, orang media ini kan paling cepat, Mas. Ya kan tahu ya kan? Iya. Sampai akhirnya kawan-kawan juga ya biasalah di Kesbang kan. Di situ ada Intel Korem, ada Intel. Bingung juga orang tuh dari mana. Nah, inilah keuntungan saya tuh bilang. Saya mantan Karo Humas, kawan saya media semua. Wartawan semua. Jadi ada tabrakan di situ, Mas. Ya wartawan yang biasa meliput itu kan dia udah kiriman sama kita. Dari itu tabrakan aja, belum yang lain lagi, kebakaran apa. Jadi duluan kita tahu itu pula untungnya. Jadi saya berkesan. Jadi yang Mas tanya tadi, akhirnya saya karena non-job umur 51, ya bingung juga kan. Biasa kerja padat. Sekarang kita hanya tinggal nerima gaji. Ya sama honor lah ya, apa namanya tuh TBK ya. Nah, datang pagi si absen, pulang siang si absen. Akhirnya ya saya berpikir ya, saya punya teman wartawan, saya punya ini loh. Apa salahnya saya buat media kan? Jadi saya buat media ya, namanya cakaplah.com itu. Setelah buat media, banyak orang nyarankan, Bang, abang bagus juga. Sekarang lagi booming podcast, buat podcast ya buat. Ya ternyata alhamdulillah banyak tanggapan juga dari orang, wah bagus. Termasuk ini viral masalah apa ini sekarang nih. Ini saya dari kemarin ditelepon orang di WA orang tentang Sultan itu. Itu kan menarik. Ya. Jadi Bang Zul buat podcast dengan konten yang nggak biasanya, gitu loh. Nah, itu dasar pemikirannya apa kok? Kayak ini kan Sultan gitu. Apa nggak takut ada polemik atau memang sengaja gitu loh? Atau memang sudah menyiapkan, ini jawabannya ini seperti ini. Jadi ini kan ributnya begini aja. Semenjak pelantikannya kan, Mas. Saya melihat ini wajar. Ini pasti masyarakat ingin tahu siapa sih si A ini sebenarnya. Di mana sih kebenarannya, apanya ya kan? Jadi akhir ini saya mesti kejar, saya bilang. Ya kan, jangan masyarakat tuh jadi bingung. Siapa? Ya ternyata akhirnya saya berusaha cari. Saya cari nomornya, akhirnya dapat. Alhamdulillah saya kemarin siang podcast sama dia. Ya saya tanya semua masalah benar atau enggaknya, itu biar pemirsa lah yang menilainya ya kan. Bahkan dia juga nantang Mas Sultan ini, kalau tidak percaya tidak apa, bahkan dilaporin ke pihak berwajib pun dia siap gitu. Masalah kebenaran dia ya. Itu jadi saya tidak masuk ke ruang pro kontranya. Oke, saudaraku, terima kasih. Iwan Gardiawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.